Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Saya Irwan Hamid, Bupati Pindrang, selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Pindrang, bersama Bapak Kapolres Pindrang, Bapak Dandim Pindrang, dan juga didampingi oleh Ketua MUI Kabupaten Pindrang, ingin menyampaikan gambaran kondisi sekarang di Kabupaten Pindrang sebagai berikut. Bahwa berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Pindrang, pada tanggal 3 April 2020, satu pasien dari Kabupaten Pindrang yang sebelumnya positif virus corona, alhamdulillah sudah dinyatakan sembuh dan sudah kembali ke rumah. Namun demikian, sesuai dengan update data terakhir Dinas Kesehatan Pindrang, pada tanggal 4 April 2020, terdapat tambahan satu orang yang terkonfirmasi positif virus corona dengan rincian data sebagai berikut. Orang tanpa gejala atau OTG atau orang dalam risiko ODR sebanyak 731 orang. Dalam pemantauan 7 orang, pasien dalam pengawasan 3 orang, dan orang yang positif dirawat 1 orang, serta 1 orang yang positif sembuh 1 orang. Dengan memperhatikan data tersebut, serta semakin dekatnya bulan suci Ramadan, maka diprediksi bahwa ada kemungkinan terjadinya kedatangan banyak warga dan politik yang berasal dari luar daerah untuk kembali pulang ke kampung halamannya yang berpotensi untuk menularkan virus corona. Untuk itu diharapkan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Pindrang tetap mematuhi himbauan dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan pemerintah Kabupaten Pindrang, termasuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia, agar keadaan dan kondisi penularan wabah penyakit virus corona di Kabupaten Pindrang ini tidak semakin meluas. Maka kepada warga masyarakat Kabupaten Pindrang yang saya cintai, sekali lagi saya tekankan untuk mematuhi dan memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, tetap tinggal di rumah saja atau stay at home, dan jaga jarak fisik, serta hindari kontak fisik langsung di tempat-tempat umum, termasuk tidak keluar rumah apabila tidak ada hal yang penting dan sangat mendesak. Kedua, tetap jaga kebersihan diri, kebersihan keluarga, dan kebersihan lingkungan dengan membiasakan diri untuk selalu cuci tangan, gunakan sabun dan di air yang mengalir, lakukan dan biasakan diri pola hidup bersih dan sehat. Ketiga, bagi semua warga masyarakat yang datang ke Pindrang, apakah itu mudik pulang kampung atau kunjungan biasa, untuk segera melaporkan diri ke RT, RW, lingkungan setempat, dan mengisolasi diri secara mandiri di rumah. Keempat, jujur dan disiplin pada diri sendiri apabila merasakan gejala demam, batuk, dan sesak napas, untuk segera memeriksakan diri dan melaporkan kepada petugas kesehatan atau tenaga medis. Kelima, cegah dan kurangi kegiatan yang mengumpulkan orang banyak berkerumun. Keenam, mohon kiranya untuk tetap mematuhi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tetap lakukan sholat di rumah masing-masing. Ketujuh, percayakan kepada kami, petugas pemerintah yang berwenang, untuk mengatasi penularan wabah penyakit virus corona di Kabupaten Pindrang sesuai dengan protokol WHO, protokol kesehatan, dan protokol kepolisian. Dan saya minta kepada masyarakat, jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas atau hoax terkait dengan penanganan wabah penyakit virus corona COVID-19. Kepada semua warga masyarakat Kabupaten Pindrang, mari kita utamakan dan dahulukan rasa kemanusiaan dan kepedulian kita dengan penuh kesadaran diri untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran dan penularan virus corona. Perlu juga sampaikan kepada seluruh masyarakat Pindrang bahwa penyakit ini bukanlah suatu aib, tetapi kita coba menghindari penyebaran yang begitu cepat, sehingga banyak protap-protap yang kita lakukan yang kemungkinan
menimbulkan keresahan di seluruh masyarakat kita. Ini kita lakukan demi tidak tersebarnya virus corona semakin meluas. Mari kita bersama bahu-membahu bersatu mendukung program pemerintah dalam percepatan penanganan virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Pinrang ini, dan saya minta masyarakat tetap jangan panik dan tetap dalam keadaan waspada. Sebelum saya akhiri ini, mungkin saya akan persilakan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pinrang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kita tentang juga bahayanya virus corona ini. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pinrang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah pemerintah Kabupaten Pinrang mengumumkan tentang bahaya wabah COVID-19, bahwa wabah ini penyebarannya sangat cepat dan membahayakan bagi keselamatan jiwa umat manusia. Dalam kaitannya dengan tujuan disyariatkannya agama Islam, atau dengan kata lain maqasid syariatul Islamiyah, adalah dapat memelihara jiwa dan menjaganya dari keburukan dan kemudaratan, atau dengan kata lain hifdzun nafs wa himayatuha min kulli iqdarin wa idrar. Oleh sebab itu, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pinrang mengambil sikap: 1. Membolehkan secara syar'i untuk sementara waktu sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur dan sholat berjamaah dilaksanakan di rumah masing-masing sampai situasi kembali normal. Yang kedua, adapun dalil sholat Jumat dan sholat berjamaah dilaksanakan di rumah masing-masing sebagaimana berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Janganlah kalian menjatuhkan diri kepada kebinasaan. Kemudian ruwiya fi sahihain, dalam riwayat hadis yang sahih, anna Abdullah bin Abbas qala li muazzinhi fi yawmin matirin. Sesungguhnya Abdullah bin Abbas berkata kepada seorang muazzin pada hari yang terjadi hujan lebat, "Iza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kalau Anda Hasan lalu berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fala taqul hayya salat, maka janganlah mengatakan setelahnya mari kita sholat. Qul sallu fi buyutikum, katakanlah mari kita sholat di rumah kalian. Maka anna nasa istamkaru, seakan-akan manusia pada saat itu mengingkari persoalan ini. Qala fa'alahu man wa khairun minni. Asbas berkata, wah apa yang dilakukannya itu merupakan baik menurut saya. Annal Jum'ata usmatun, bahwa penyelenggaraan salat Jumat itu adalah kewajiban. Wa ini karihtu al-muhrijakum, saya tidak ingin Anda keluar dari rumah. Fatamassaw fitini wadikad, lalu Anda berjalan ke masjid dengan penuh lumpur dan bisa tergelincir. Inilah dasar pertama bahwa jangankan wabah COVID corona, hujan saja itu dianjurkan untuk sholat di rumah saja menurut keterangan hadis ini. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abi Daud an Ibnu Abbas min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'al munadi, siapa yang mendengarkan panggilan azan walam yamna'u min tibaihi, maka boleh dia tidak mengikutinya ketika dalam keadaan azrun usur. Qal wa mal az, lalu ditanya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan uzur? Qal al khawfu, ialah takut. Disinilah takutnya banyak kita agar COVID Corona 19 tidak mudah tersebar. Maradun atau sakit. Kemudian hadis selanjutnya yaitu min hadis Abdurrahman bin Auf annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf
pernah mendengarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iza samitum bihi di ardin fala tuqaddimu." Kalau Anda mendengar bahwa suatu daerah terkena wabah, maka jangan Anda datangi. Wa iza waqa'a di ardin, apabila Anda berada di bumi itu, wa antum biha fala tukhriju firarin minhu, maka jangan Anda keluar daripada itu. Inilah makna hadis memberikan interpretasi bahwa isolasinya orang yang kena penyakit wabah. Kemudian yang selanjutnya, an Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW anit ta'un, tentang wabah penyakit. Akhbarni, maka Rasulullah menggambarkan kepada saya, annau kana azabun, bahwa sesungguhnya itu adalah azab. Ya ba'atsullahu la man yasha, Allah akan timpahkan kepada siapa yang dikehendaki. Faja'alahu rahmatan lil mu'minin, maka wabah itu menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Falaysa min rajulin yaqa'u ta'un, bahwa adalah seseorang apabila terjadi penyakit wabah, fayamkusu fi baitihi, lalu tinggal di rumahnya, sabiran, penuh dengan kesabaran, muhtasiban, dengan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballah, bahwa dia mengetahui tidak akan dikenakan kecuali Allah yang menghendaki. Illa kana lahu mislu ajri syahid, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang syahid. Berdasarkan dalil yang telah diungkapkan, maka Majelis Ulama Kabupaten Pindrang menghimbau, satu, hendaknya azan tetap dikumandangkan setiap tanda masuk sholat 5 waktu. Apakah boleh diganti dengan sallu fi buyutikum? Yang kedua, diharapkan kepada seluruh masyarakat agar senantiasa melaksanakan sholat berjamaah bersama keluarga di rumah masing-masing, termasuk sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur berjamaah di rumah. Yang ketiga, wajib secara syar'i mengikuti instruksi pemerintah yang berkaitan dengan wabah COVID-19 dengan berdasar pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan taatilah pemerintah di antara kalian. Yang keempat, diharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pindrang agar senantiasa menjaga kebersihan dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Kabupaten Pindrang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Bupati, selaku Ketua Gugus Tugas, Pak Dandim, Pak Kapolres juga selaku Wakil Ketua Gugus Tugas, berharap sekali kepada seluruh warga masyarakat Pindrang untuk tetap mematuhi himbauan-himbauan ini. Dan sekali lagi jangan panik dan tetap waspada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.